Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari Sistem Komputer Bukit dengan nomor induk mahasiswa 09011382126158. Kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu dasar-dasar eksperimen magnet statis. Dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang dasar-dasar eksperimen magnet statis. Baiklah, saya akan membacakan uraian materi pada dasar-dasar eksperimen magnet statis. Magnet atau lebih dikenal sebagai besi berani adalah suatu benda yang mampu menarik objek atau benda tertentu. Magnet sendiri telah diketahui dan banyak ditemukan di daerah Magnesia, tepatnya di Gunung Ida oleh orang-orang zaman Yunani kuno. Magnet yang berada di Gunung Ida ditemukan oleh seorang penggembala. Ketika ia sedang berada di Gunung Ida, ia merasa terheran terhadap tongkat besi yang dibawanya tiba-tiba tertarik sendiri oleh tanah, sehingga sangat sulit untuk diangkat dengan tangannya. Magnet statis merupakan kumpulan dari muatan magnet yang jumlahnya tetap atau statis. Energi dihasilkan dari pergerakan elektron pada daerahnya. Medan magnet menghasilkan dua jenis respon energi. Medan negatif berputar elektronnya berlawanan arah jarum jam dan medan positif berputar searah jarum jam. Perputaran elektron pada medan negatif dan positif adalah berlawanan, dan sama seperti respon biologi terhadap medan magnet ini juga berlawanan arah. Secara teknikal, medan magnet adalah dalam 3 dimensi. Jadi sebenarnya perputaran arah melengkung keliling. Nah teman-teman, salah satu hukum dalam magnet statis yaitu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini adalah hukum yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari penghantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Pernyataan hukum Biot-Savart ini berbentuk persamaan matematika. Oke, dari uraian materi tadi saya merangkum yaitu medan magnet statis adalah medan energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron pada daerahnya. Medan magnet menghasilkan dua jenis respon energi. Medan negatif berputar ke elektronnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan medan positif berputar searah jarum jam. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari penghantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Hukum Biot-Savart mampu digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu. Kemudian ada pelatihan dan kunci jawaban. Ini ada contoh soal 1. Bisa dilihat, perhatikan gambar di atas. Sebuah kabel beraliran arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik dan arahnya yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi? Nah, ini diasumsikan medan magnet bumi sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 T. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Dengan menggunakan rumus medan magnet yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2 PR, dapat dicari besar arus listrik yakni I sama dengan B 2 PR per M mu0. Diketahui bahwa jarak R dari kompas ke kabel besar 0,05 meter, maka dipapar I sama dengan dalam kurung 5 kali 10 min 5 T dikali 2 PR kali 0,05 meter per 4 pi kali 10 pangkat min 7 T M per A. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita harus menempatkan ibu jari kita ke bawah agar jari-jari yang lain memiliki arah yang berlawanan dengan medan magnet kompas, sehingga arah arus harus menembus menuju kertas atau layar menjauhi kita. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berdasarkan soal sebelumnya, jika diketahui bahwa arus yang dapat dialirkan melalui kabel hanya sebesar 1,25 ampere, berapa besar jarak R untuk tetap meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas? Lanjut ke pembahasannya. Dengan menggunakan rumus medan magnet, yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2 PR, dapat dicari jarak R yakni
R sama dengan mu0 kali I per 2 Pi kali B. Dari persamaan di atas diketahui bahwa besar arus listrik I sebanding dengan jarak R. Sehingga jika arus listriknya diperkecil menjadi 1/10 dari sebelumnya, maka besar jarak R juga mengecil 1/10 dari besar sebelumnya. Oke, ada daftar pustaka. Nah, ada metode eksperimen, yaitu alat dan bahan, ada komputer, laptop, sensor medan magnet, 3 aparatus hukum biosahabat, interface lab questemi, kumparan, kabel penghubung, 7 software data logging Logger Pro. Prosedur percobaannya ini ada menyiapkan alat dan bahan, menghubungkan sensor magnet ke Logger Pro. Ketiga, menghubungkan kabel yang terdapat pada pengatur besar arus dengan interface LabQuest Mini. Nomor 4, mengatur sensor magnetik dengan kumparan pada jarak 2 cm. Selanjutnya, mencatat perubahan arus dan kuat medan magnet yang ditampilkan software Logger Pro pada laptop. Setelah melakukan eksperimennya, kita menganalisis data ya. Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah menganalisis data eksperimen dengan cara fitting grafik 1B dengan menggunakan persamaan gabungan hukum biosahabat dengan arus lingkaran. Nilai mu0 ini yang merupakan hasil akhir dari penentuan permeabilitas ruang hampa yang bekerja pada hukum biosahabat. Ini saya tampilkan data percobaannya. Ada gambar 2 juga. Nah, setelah melakukan eksperimen dasar tadi, saya menyimpulkan bahwa dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan hasil yang signifikan dikarenakan faktor medan ruang hampa yang diamati berbeda, di mana tetapan mu0 sama dengan 4 Pi kali 10 min 7 H per M, sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan mu0 sama dengan 1187 kali 10 min 7 H per M. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.